Rujukan surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi merupakan peringatan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, dan memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wazir, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk takut, cemas, dan khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya, hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Hurai Shihab mengatakan bahwa duafa bermakna lemah harta. Jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah harta dan lemah ekonomi, anak-anak, remaja, dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama, dan lebih tragisnya anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik dengan keislamannya, tetapi 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan diri kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal bangsa Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemen. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, maka yang paling utama harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap alirannya. Karena hanya dengan itulah kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka masih berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anaknya pada Al-Quran. Dalam ungkapan Arab dikatakan, Al-Baitil Madrasatul Ula, rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana cara menciptakan generasi yang Qur'ani? Dalam surat At-Tahrim ayat 6, sebagaimana akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih, dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, dan mendidik serta menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan landasan filosofis bagi orang tua untuk menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Dengan demikian, Dr. Asli Al-Muntahor dalam kitab Kaifa Nusa Idul Abna ala Qiyamil Qur'an menjelaskan bahwa anak-anak memang membutuhkan materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniah. Tetapi mereka jauh lebih membutuhkan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Islamiyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Jackson the Lion Boy, seorang lakosa Nisra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang yakuza Jepang, serta Lee Geri, seorang preman Hongkong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gebong narkoba, dan memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka lahir dari rahim para ibunda yang tidak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimangan harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Oleh sebab itu, tidak salah jika salah satu hadis Rasul berujar, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul ma'atul arba'i bibaliha wal hasabiha wal jamaliha wal ittiniha fatfat bidatit tini taribat yadaka. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. namun sebaliknya hadirin, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, tumbuh dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau menjadi ulama dan tokoh besar peradaban Islam. Akhir dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwasannya keluarga sebagai benteng utama umat Islam menjadikan masyarakat yang taat, bangsa yang kuat, dan umat yang hebat. Jika kita mendambakan keluarga yang seperti itu, maka bangunlah keluarga-keluarga yang sakinah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj, dan jalan hidup. Mengakhiri syarahan ini, kami persembahkan sebuah pantun. Cium aroma minyak esensial Dijual dalam bentuk cairan. Sebelum membuka media sosial, Ayo dahulukan membaca Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.